Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, untuk pertemuan kali ini sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang makharijul huruf ya. Makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu terdiri dari dua kata. Yang pertama makharij atau dari suku kata makhraj. Asal katanya kharaja, artinya keluar ya. Kharaja Zaidun, telah keluar si Zaid atau Zaid telah keluar. Makharij itu berarti tempat keluarnya ya, tempat-tempat keluarnya huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Berarti kaitan keluarnya tempat huruf hijaiyah itu berarti berpengaruh di sekitar lisan ya. Jadi yang berkaitan dengan lisan baik bibir, lidah, gigi sampai kepada pangkal tenggorokan, dada itu nanti akan kita bahas bersama ya. Itulah yang disebut dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, manfaat dan tujuan dari belajar kita kali ini yaitu belajar makharijul huruf adalah agar kita bisa membedakan setiap huruf-huruf saat membaca Al-Quran ya. Kenapa? Kalau kita nanti membaca Al-Quran tetapi salah atau keliru dalam pelafalannya, itu nanti bisa berpengaruh kepada arti, bisa berpengaruh kepada makna. Antara kata qosoda yang adalah maksud atau dengan maksud qosida itu bisa jadi berbeda artinya. Atau seperti alamin itu pun nanti akan berbeda artinya. Makanya tujuan, manfaat dan tujuan belajar makharijul huruf pada kali ini adalah agar kita nanti ketika melafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, melafalkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari Al-Quran itu diturunkan, yaitu berkaitan dengan makna. Tapi yang perlu dipahami, yang namanya manusia itu tidak sepenuhnya benar. Karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Makanya di setiap hari kita diminta untuk beristighfar, meminta ampunan. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, baik sadar atau tidak sadar, baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, Allah mengampuninya. Nah, salah satu kekeliruan yang mungkin terjadi adalah ketika kita membaca Al-Quran, tetapi pelafalannya salah. Bisa jadi kita tahu itu salah, bisa jadi tanpa sadar kita melakukan kesalahan tersebut. Ya, maksud kita adalah seperti yang dibaca Al-Quran, apa yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi pelafalannya kita keliru. Itulah oleh karena itu nanti setelah belajar ini dengan saya, jangan lupa juga menggali
dengan guru-guru yang lain, bisa jadi dengan ustadz-ustadz yang ada di sekitar rumah kalian, atau mungkin orang tua kalian yang juga memahami ilmu Al-Quran dengan baik. Karena sekali lagi, terkadang pelafalan pada manusia itu bisa berbeda-beda. Lain daerah bisa berpengaruh juga kepada lisannya. Nah, apakah itu bisa disalahkan? Tidak bisa juga disalahkan. Kenapa tidak bisa juga disalahkan? Karena bisa jadi memang itu karakternya atau dialeknya, logatnya. Nah, oleh karena itu, makanya meskipun kita belajar terus nanti gali juga dengan yang lain, tetapi ingat, jangan menganggap diri kita ini sudah yang paling benar dalam pelafalan Al-Quran, karena yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ingat baik-baik, bukan hanya belajar nanti dengan saya, ini hanyalah panduan, ya, terutama bagi kalian yang mungkin belum bisa ataupun kurang bisa. Mudah-mudahan dengan video ini, di materi ini menjadi manfaat buat kalian semua, dan tentu saja mudah-mudahan bermanfaat juga bagi saya ataupun guru-guru kalian yang mengajarkan. Kemudian juga pada materi ini juga akan dibahas tentang transliterasi. Karena yang pernah saya sampaikan, ini butuh perjuangan keras kalian untuk belajar. Karena ini agak banyak ya, materi ini agak banyak. Yang kedua ini adalah transliterasi. Apa itu transliterasi? Transliterasi itu adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalkan alih aksara dari aksara Arab ke huruf Latin. Kalian mungkin pernah melihat ada buku Yasin ya, atau ada Al-Quran yang di depannya pedoman transliterasi, alif tanpa lambang atau ba huruf B. Nah, itulah yang dinamakan transliterasi. Supaya kalian tidak bingung, langsung saja kita masuk pada materi yang akan kita bahas. Ya. Nah, ini yang pertama ini adalah namanya huruf alif, bukan A. Alif. Ya. Alif. Nama hurufnya adalah huruf alif. Transliterasinya itu biasanya ditulis A kalau berharokat. Ingat baik-baik. Kalau berharokat. Misalnya di sini harokatnya fathah, A dia bunyinya. Kalau harokatnya kasroh, I. Kalau harokatnya dhammah, U. Kalau harokatnya sukun, nanti biasanya dalam hukum tajwid itu dinamakan dengan mad. Mad asli. Ya. Apabila ada fathah ketemu alif mati, maka dihukumi dengan mad asli. Nah, ini yang pertama, huruf yang pertama yaitu alif. Ya. Yang kedua adalah huruf ba. Nama hurufnya di sini sudah dijelaskan. Huruf yang kedua adalah ba. Transliterasinya itu huruf B. Ya. Nah, ketika dikasih harokat fathah berbunyi ba. Ketika harokatnya kasroh, bi ditulis dengan transliterasi B dan I. Ketika harokatnya dhammah itu menjadi bu, ya. Ketika harokatnya sukun, B biasa mati, ya, dia mati. Nah, kalau di sini misalnya ada baca ba, bi, bub. Kalau kita gabung, ba, bi, bub. Ini ingat tuh, ya. Ba itu transliterasinya adalah huruf B. Kemudian yang ketiga yaitu ta. Sengaja saya kasih ada tanda petik di sini. Transliterasinya apa? T. Huruf T. Ya. Ketika harokat fathah bunyinya ta. Ketika berharokat kasroh bunyinya ti. Ketika berharokat dhammah bunyinya tu. Ketika harokatnya sukun, ya mati, dia T saja. Jadi kalau dibaca di sini, yaitu ta, ti, tut. Ya, tut.
Dia karena T-nya yang terakhir itu berharokat sukun. Kemudian huruf yang selanjutnya yaitu sa. Nah, di sini ini mulai ada pelafalan yang berbeda. Sa, gigi, lidah dijepit dengan gigi lalu dibunyikan bunyi T dengan ada selipan S di situ ya, ada selipan huruf S. Jadi bunyinya seperti itu. Jadi kalau berharokat fathah akan bunyinya sa, sa. Kalau berharokat kasroh si, ya si. Kalau berharokat dhammah su. Kalau berharokat sukun s. Kalau dibaca di sini jadinya ta, si, sus. Ya. Meskipun kalian sudah paham, ini yang dinamakan tahsin, perbaikan. Jadi sa, ingat baik-baik sa, ya ts. Kalau transliterasinya adalah ts, sa. Ya, itu yang dinamakan dengan huruf sa. Nah ini bukan ja, tetapi huruf ini namanya jim. Transliterasinya j. Jadi ja, fathah ya, ji, ju. Kalau mati berharokat sukun, ya sudah j saja. Jadinya kalau dibaca sini ja, ji, juj. Ya, ja, ji, juj. Nah ini ha. Nah ha ini beda dengan ha yang nanti. Ha ini tipis, ha, ya tipis, ha. Makanya ada saya taruh ini apostro di sini, tanda petik di sini, menandakan yaitu ada sedikit hentakan, tetapi juga sangat tipis. Ha. Tidak boleh ada kedengaran K, tetapi H tipis. Ada suasana huruf K-nya, tetapi K-nya tidak boleh nampak. Ya. H tipis, sangat tipis. Nah kalau dibaca di sini H, hi, hu, ah. Ya. Jadinya kalau dibaca H, hi, hu. Itu seperti itu. Untuk huruf selanjutnya yaitu kho. Nah ini kho. Baru ini ada KH-nya. K-nya agak terdengar. Kho, khi, khuh. Ya, di sini. Kho, khi, khuh. Ingat, kho. Agak kasar di tenggorokan. Ya. Yang ini namanya huruf dal. D transliterasinya. Da, ya, di, dud. Karena di sini mati. Da, di, dud. Nah, khusus yang selanjutnya itu zal. Zal ini DZ. Jadi bukan zal, bukan za, tetapi zal, zal, zal. Zal, ada lidahnya itu agak dijepit, agak keluar sama seperti ta, tetapi zal, ya. Zal, za. Dibacanya za, zi, zuz. Nah, jadi ada dijepit ya, agak dijepit lidahnya. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah ro, R, ya, transliterasinya R. Kita baca bersama ro, ri, rur. Nah, ro, ri, rur. Transliterasinya R. Yang ini namanya zai. Nah ini baru Z. Kalau tadi za itu DZ. Nah kalau ini Z, zai. Kita baca bersama za, zi, zuz. Ya. Sin, bukan sa, sin. Transliterasinya S. Kita baca bersama. Kalau harokat fathah, sa, kasroh si, doma su, mati S. Sa, si, sus. Yang kemudian shin. Nah ini ada S ya, shin. Ini jadi bisa nampak di video bagaimana pelafalan saya shin. Ya, yaitu kalau transliterasinya SY kita baca bersama sha, shi, shush. Nah, sha, shi, shush. Beda ya, bukan tadi kalau tadi sa, si, sus. Tapi kalau ini sha, shi, shush. Kita lanjut huruf berikutnya yaitu shod. Ya, shod.
Nah, ini seperti orang siul, shod, ya, shod. Ada sedikit bunyi angin seperti orang siul, tetapi itu kalau ditransliterasikan itu adalah sh, shod, ya, so, si, sus. Kalau tadi sha, sa, sa. Nah, itu beda. Sa, sa, sha, so. Nah, itu beda. Jadinya itu ada empat yang hampir sama-sama s, tetapi bunyinya pelafalannya berbeda. Ya, kalau ini diingat baik-baik, shot, so, si, sus. Ya, jadi ada sedikit hembusan seperti orang mau bersiul. Yang ini bob. Nah, ini agak rumit. Lidah itu membentur ke langit atas, jadi bunyinya bod, ya, bod dikeluar seperti itu. Nah, kalau misalnya transliterasinya itu dh, kalau dibacanya bo, nah ada bo, terkesan ada bunyi l, ya, ada terkesan ada bunyi l, bo, di, bud. Nah, ini yang biasanya dibaca banyak yang agak sedikit terdengar keliru, meskipun saya yakin mungkin maksudnya nggak seperti itu pada saat membaca ghairil maghdubi alaihim. Ada yang ghairil maghdu, nah itu tadi dal, ya, tapi ini ghairil maghdu, bod dia pakainya. Kalian bisa lihat di surah Al-Fatihah, ghairil maghdub, bukan ghairil maghdub, bukan. Atau waladolin, tetapi bukan walabedolin. Nggak ada pembacaan walabedolin, itu enggak. Meskipun maksudnya mungkin walabedolin. Kalau walabedolin, nggak ada huruf B-nya di situ. Ini perlu diingat, tidak ada huruf B pada pelafalan huruf walabedolin. Kemudian po. Nah, ini po. Lidah agak dijepit, agak monyong. Po. Nah, ini po, ya. Transliterasinya th, po, pi, put. Nah, matinya pun tut. Nah, bukan tut, tapi tut. Nah, ada dimonyongin dikit, ya, monyong, ya, monyong dikit, tut. Nah, po, pi, put. Itu seperti itu. Ini za, biasa disebut, biasa kita gunakan ketika sholat zuhur. Nah, bukan zuhur. Zu, ingat tadi za, zai, itu z. Kalau zo, apa, zo itu zh. Zo, zi, zuz, zh. Zo, po, zo. Monyong lagi, po, zo. Ya. Kemudian ini ain. Nah, ini a, ada di pangkal, ya, ada di pangkal tenggorokan. A, sedikit sengau di hidung. A. Jadi kalau dibaca a, i, u, nah, ada hentakan, ya, ada hentakan dalam pelafalannya. Ini ro, rin, ya, rin, gh. Sedikit saya yang tadi transliterasinya adalah apostro, ya, tanda petik. Nah, untuk rin ini gh, ro, ri, ruh. Nah, ro, gh, ro, 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 ri, ruh. Hati-hati, jangan keluar lendirnya, ya. Ada lagi yang fa. Nah, ini fa, bukan pa. Fa, fa. Transliterasinya f, fa, fi, fuf. Sering yang kita dengar itu pa, falamma, palamma. Nah, itu udah keliru itu, ya. Falamma, bukan pa, bukan fa. Nah, ini qaf, qaf, qaf. Agak-agak di sini, ya. Qaf. Transliterasinya ki, lo, qi, luk. Nah, ada luk di sininya, ada hentakan juga. Nah, kalau sekarang kaf, kalau tadi qaf, nah ini kaf biasa, k, ya, huruf k, ya, k, ki, kuk.
biasa ka. Kalau tadi qaf itu ada di pangkal di sini qaf, ya qaf. Makanya ada orang Arab bilangnya qaf. Maka untuk mendekati kata qaf, qaq. Nah, nah kalau ini ka, ki, kuk lebih tipis ya. Ini seperti mata kail lam, bukan la tetapi lam. Transliterasinya adalah l, la, li, lul, la, li, lul. Ingat juga ketika pelafalan a itu la dibuka ya, la, li. Kalau la ini kan apa, rongga terbuka ya, la. Kalau kasroh li, kalau domah lu ya. Yang harus diingat dalam pembacaan fathah kasroh domah pun ada aturan mainnya. Nah ini mim ya, m transliterasinya ma, mi, mum ya. Kalau ini nun, n, na, ni, nun, mudah ya. Wow, wa, wi, wow, bukan wow, bukan wa, wi, wow ya. Nah ini tadi yang tadi saya katakan. Nah ini haknya ini agak sedikit beda. Maaf ini sebenarnya tidak ada petiknya ya. Ha ini ada di sini di dada. Ha. Jadi ha, hi, huh. Nah, ada di dada. Kalau tadi tipis ha, kalau ini ha ya, ada di dada. Yang terakhir adalah huruf ya. Ya, ye. Ya, yi, yui. Nah, dari beberapa huruf ini tentunya akan ada tambahan seperti mad ya, bacaan panjang. Biasanya itu ada double. Ini sengaja saya garis-garis, maksudnya garis-garis nanti kalau a ada karena bisa sampai panjangnya 2 sampai 6 ya. Misalnya ma ini ada 2, ma, mi, mu, panjang maksudnya kalau mad. Kalau tanwin ini untuk an, in, un. Contohnya ban, bin, un. Kalau tasydid itu double babba ya. Itu adalah merupakan transliterasi atau pelajaran transliterasi yang kita pelajari di hari ini dengan tujuannya tadi agar apa yang kita pelajari ini makhorijul huruf dengan harapan bisa sesuai dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran ya, membacanya yang baik dan benar. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya yakin banyak kekurangan dan kalaupun kalian kurang jelas silakan tonton ulang lagi, di playback kembali supaya kalian bisa memahaminya. Pesan saya tetap jaga kesehatan, rajin belajar, bantulah orang tua, tetap sholat, dan hindari kerumunan ya. Jaga kesehatan. SMP Darussalam Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.